Barang siapa tidak mengenal Tuhan, maka celaka dunia, celaka akhirat. Artinya apa? Kita tidak merasa mempunyai tanggungan membawa amanah, karena kadang mengaji seakan-akan ini jasad kita, tubuh kita sendiri. Lalu kita banyak nih berbuat semau kita sendiri, lalu memikirkan yang bukan, yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kuncinya di situ. Mau tidur, bangun tidur, harus selalu ingat Allah, harus selalu bersyukur kepada Allah. Beringat nih bangun tidur kita pengen mandi, Tuhan mandikan. Kada terasa kita nih, siapa memandikan nih? Kalau kada ruh, kalau kada hayat, kada bisa ini mengambil air ini pakai gayung. Nah, nyatanya dimandikan. Kalau kada bisa, dimandikan bolak-balik. Keseharian kita harusnya bisa menjadikan introspeksi diri kita. Kada usah dicari Tuhan tuh udah ketemu, udah nampak nih kezohirannya melalui zat dan sifatnya kan kayak itu. Maksudnya jangan dicari lagi, rasai, mesrakan supaya selamat. Kayak itu, supaya kita timbul rasa cinta nih ya Allah. Makan disuapi, minum diminum. Ini kayak apa Tuhan nih kada cinta sama kita? Kitanya kada cinta sama Tuhan. Tuhan sayangnya lawan kita kada tahu-tahu sama Tuhan ini kayak apa? Itu maksudnya ya Allah. Pengen berjalan, Tuhan langkahkan kaki dijaga keseimbangan. Orang kalau sakit kepala bisa ambruk rubuh, bersyukur nih, banyak bersyukur nih, nyaman hidup. Kada ada yang namanya susah kalau orang belajar ilmu ketuhanan, kada ada yang susah. Mau diberi kaya ya biasa aja, itu titipan. Bila roh ini kada baik, karena kada pernah untuk ibadah, ia kada bisa merasakan sifat Tuhan yang dititipkan kepada jasad. Mengangkat kopi ini inyak yang merasa, ada merasakan kodrat irodatnya tuh. Yang mengangkat siapa nih? Yang mengangkat roh. Membantu jasad mengangkat cangkir. Artinya yang nyata itu roh kah jasad? Sebetulnya roh, sebujurnya roh yang nyata. Karena roh menampilkan gerak hidup melalui jasad. Nah, kita terbalik. Kayak itu. Artinya apa? Roh ini kalau kada pernah dipakai untuk ibadah, kita ini tumpul rasanya. Merasa seakan-akan aku tarus. Kayak apa? Mau mendapatkan yang namanya hadiah. Hadiah apa? Hadiah Tuhan berkenan ridha memperkenalkan dirinya. Itu ialah puncak daripada puncak makrifat itu. Kalau Tuhan sudah ridha mau memperkenalkan dirinya kepada kita, syariatnya aja kada bujur, kayak apa? Itikatnya kada bujur, hatinya rigat, ruhnya kada pernah dipakai untuk ibadah. Kita ini merasa santai terus, kada punya target. Separuh umur besok kada ada yang jamin pian hidup. Kayak apa? Malam ini tobat. Ya Allah, ya Allah.
Kok dunia terus nah di pikiran. Dunia Tuhan sudah jamin. Apa tinggal kita ibadahnya itu nah. Pantas nih hidup kita ini tercerai-berai karena yang kita kejar dunia, bukan Tuhan yang maha suci yang menciptakan kita. Iya nih berencana yang macam-macam. Kalau tidak sesuai dengan rencana Tuhan, gugur semua rencanaan pian nih. Kalau kada sesuai dengan rencana Tuhan, gagal total. Percuma pian capek merancang. Terus kayak apa guru? Jadi kita kada boleh lah nge-planning, merencanakan. Sebujurnya pian itu sudah disiapkan rencana, tinggal menjalani kayak kereta api itu nah, sudah dibuatkan relnya. Pian kada merencanakan gin sampai ibaratnya. Apa pian tuh capek-capek susah payah merencanakan baik untuk ibadah. Pernah lah kita merencanakan sesuai dengan keinginan kita, kebanyakan gagal. Pengen nanti menikah seperti ini, hidup seperti ini. Kayak apa nyatanya? Bisa kah biar mendidik anak? Aku ingin anakku kayak gini. Nyatanya karena pian jauh dari berserah dirinya ke orang. Kayak itu ilmunya pian sudah genggam tapi kada kawat dipakai. Kayak itu. Pian ini bukannya mencari ridhonya Allah, tapi malah mengundang murkanya Allah. Hidup nih nah di dunia, orang kalau bujur makrifat, dia harus seperti bumi. Apa seperti bumi itu? Ikhlas. Ikhlas. Bumi itu dipitnah, dicaci maki, dianggap rendah, diinjak-injak, berdiam aja. Tetap aja ini beribadah. Ini kadang kita kalau seneng aja ibadah, kalau lagi susah banyak utang, nah Senin Kemis ibadahnya. Giliran sempit hati kita, sempit pikiran kita, nah ibadahnya susah. Giliran senang aja baru itu gin. Kalau ingat, kalau kada itu kita nih nak kalau bujur makrifat ya. Harusnya ridho dengan ketentuan Allah. Allah ini sekedar mencoba kita aja, Pang. Imanmu ini seberapa levelnya, kadarnya ini nak. Diberikan sedikit miskin, sedikit susah, sedikit aja. Kalau Tuhan bilang sedikit sakit, sedikit susah, sedikit aja. Kalau pian ridho, Tuhan itu angkat. Karena Tuhan sudah melihat pian bujur-bujur beriman. Kada goyah iman piang nina. Uji yang kada nyaman tetap pian nih betakwanya kuat, berimannya kencang, ibadahnya full. Kada ke kanan, kada ke kiri. Nah Tuhan, pian kada percaya sama Tuhan, maka pian nih diberdirikan, dijalankan, didudukkan, lapar dimakani, haus diminumi, tiap hari dimandii, diguringkan lelah. Siapa itu? Tuhan, bukan pian. Ada kita rasa syukurnya itu nak. Ibaratnya di pelajaran tuh kacang lupa kulitnya, diliputi Tuhan tapi dilupakan terus. Kayak apa pian mau memakai ilmu makrifat nih, yang ada pulang nih kajung nanti aku. Karena apa? Keakuannya masih kuat di diri kita. Nah, udah aja. Amalan Datuk Sanggul tuh, datuk-datuk kita tawakal, berserah diri, tetap pada zat yang maha suci yang ada di dalam diri pian tuh nah. Istiqomah kan yang namanya memesrakan diri, merasai zat dan sifat itu rahasianya. Makanya
dikatakan aku ini wujudnya Allah melalui zat dan sifat habis. Nah, itu ya. Jadi kita ini Bapak Ibu, adik-adik kada kawa naik makom. Kalau syariatnya belum bujur, kada kawa pian paksakan gin. Ya. Tetap lolos. Tetap kada bisa dipakai. Pian bisa ya mengerti nangka ini ilmunya, tapi kada bisa make pian. Hati pian kada ada takutnya sama Tuhan. Bujur kada. Nah, pian masih nyaman nah. Melalaikan Tuhan ini nyaman pian tuh kada ada tanggungan, merasa bersalah ini kada ada pian nih. Tanggung jawab pian tuh nak hidup diberi amanah. Pekerjaan aja pian nih. Ibaratnya keluarga aja, anak istri aja. Nah, ibaratnya kayak apa ya gitu. Hati ini nah mahabbah sama Tuhannya kada ada. Subuh itu nah masih berat. Bangun masih terpaksa. Kayak apa pian naik makom? Berarti pian amal syariatnya belum bujur, belum beres. Sholat yang syariat aja, yang terlihat aja masih berat pian, merasa beban. Harusnya kalau bujur makrifat pian, subuh itu pian menjagai sudah. Tidak usah dibangun-bangunkan. Cinta lawan Tuhan jarnya. Ini Nabi yang membawa sunnahnya, nah, hadangi subuh itu nak. Karena apa? Kita ini kada ada harganya kalau kita melepas sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Kada ada harganya. Sholat 5 waktu dilepas nah. Nah, sudah tahu kita bujur, ya. Apabila mengenal Tuhan, kita tahu nah, sholat nih kada lagi menyembah, melainkan mengesahkan. Berarti pian subuh kada mengesahkan diri lawan Tuhan. Nah, berarti belum bujur tobatnya, belum bujur hijrahnya, belum bujur pian nih mencintai Tuhan tuh. Berarti di lisan aja cinta Allah, cinta Rasul, sholatnya masih beban. Nanti istirahat tuh nanti enak kalau sudah masuk liangku hidup nih nah. Setengah perjalanan harusnya kita ini banyak sedihnya, ya. Kayak apa tobatku ini diterima kah kada? Harusnya ada takutnya, ada was-wasnya, ya. Kira-kira ulun nih diampuni kah kada? Ada kah kada kayak itu tuh di hati pian tuh. Kok nyaman-nyaman aja tuh nah. Harusnya nang kayak itu bisa pian menangis. Yang dipikirkan dunia terus. Ya. Jadi itu yang perlu digaris bawahi. Apabila pian beres amal syariatnya taat, amal toriko hati bersihnya pian bujur, hakikat pian dina ruh pian nih bagus, baru pian bisa make itu. Itu pian renungi di rumah. Kayak apa selama ini ulun gak ada bisa memakai nah. Sepertiga malam masih berat umpamanya. Ya, subuh masih berat. Pian ini hidup untuk ibadah, bukan hidup untuk guring. Pian ini hidup untuk ibadah, bukan hidup untuk yang lain-lain. Maka ibadah ini pentingkan dengan kesadaran. Kada kawa diperintah, kada kawa. Nanti yang timbul apa? Emosi, amarah. Bah, subuhan bah. Nah, bangun tapi marah. Oh iya nanti. Berarti belum timbul kesadaran diri bahwa kita wajib taat di dalam syariat. Belum sadar berarti berdirinya setengah sah. Nah, renungi Rasul aja
subuh dihadang, kita kayak apa? Setiap hari dilalaikan. Nah, mudah-mudahan kajian yang singkat ini menjadikan kita mau merenungi untuk memakai ilmu ini, supaya kita ini duduk di majelis ada perubahan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.